Halo, selamat datang di channel YouTube Rizky Pratama DSAI. Hari ini saya akan mereview jurnal dari Applied Soft Computing Journal yang berjudul Predicting Lightning Outage of Transmission Lines Using Generalized Regression Neural Network yang ditulis oleh Yun Xie, Chao-Ji Lee, Yu-Ji, LV, dan Chen Yu. Status di ranking Simago adalah, bisa kita lihat, Applied Soft Computing Journal. Kita lihat ke bawah. Ini adalah grafiknya. Naik. Kita lihat skornya adalah 1,96 SJR 2021 Q1. Jadi ini layak untuk kita review. Baiklah, kita masuk kepada isi jurnal yang akan kita review. Yang pertama di bagian abstrak, ini menceritakan tentang petir adalah salah satu penyebab utama gangguan transmisi yang dapat mengakibatkan pemadaman listrik meluas. Metode yang efektif untuk mencegah pemadaman yang meluas dapat dilakukan dengan cara memperkirakan sambaran petir sebelum terjadi. Paper ini menggunakan algoritma regression neural network untuk memperkirakan pemadaman atau outage atau gangguan pada jalur transmisi. Data yang diambil dari data operasional dan pemeliharaan perusahaan listrik yang dianalisa sebagai parameter input GRNN yang kemudian dibandingkan dengan metode backpropagation dan radial basis function neural networks dengan menggunakan data sebenarnya dari petir dan data pemadaman karena petir. Oke, kemudian introduction bisa kita review. Menurut salah satu grid yang ada di Provinsi Cina, grid ini adalah jalur transmisi atau sistem tenaga listrik di Cina sejak tahun 2005 sampai 2014. Petir menyebabkan lebih dari 45% gangguan transmisi. Penyebabnya adalah flashover pada kabel konduktor sehingga kabel tersebut mengalami kenaikan tegangan sangat tinggi. Data petir dapat diperoleh dengan alat radar cuaca berbasis Doppler dan menghitung medan listrik pada area yang sangat luas. Untuk meningkatkan efisiensi, kita dapat memasang yang namanya Lightning Location System atau LLS. LLS ini dapat mengamati lokasi petir dan arus yang tertinggi, peak current. Data yang dikumpulkan dapat digunakan untuk memperkirakan kerapatan density, lightning density, sambaran petir dari awan ke bumi, atau disebut juga cloud to ground. Kemudian kita dapat menghitung kemampuan jaringan transmisinya ketika menerima sambaran petir. Selanjutnya juga untuk dapat mengelompokkan gangguan-gangguan. Jadi di jaringan transmisi itu ada beberapa jenis gangguan, salah satunya karena petir. Prediksi pemadaman karena petir menggunakan data LLS dengan waktu kejadian sebenarnya tidak dapat memprediksi kapan pemadaman akan terjadi. Karena petir selalu bergerak, jadi tidak tentu hanya di satu titik itu terus-menerus. Tetapi ada pola yang dapat kita amati. Dengan mengembangkan data mining,
Metode berbasis kecerdasan buatan dapat menjelaskan hubungan antara input dan output dari historical data tanpa menggunakan pendekatan statistik biasa, seperti support vector machine dan artificial neural networks yang telah teruji pada perakiraan pembangkit listrik tenaga angin, evaluasi trafo daya, dan perakiraan beban. Karena data yang tersedia dalam jumlah besar dalam LLS, metode data mining cocok untuk mencari hubungan antara petir dan penyebab pemadamannya. Oleh karena itu, paper ini memfokuskan pada identifikasi hubungan pemadaman pada jalur transmisi dan rekaman data petir pada LLS dengan artificial neural network yang dapat memperkirakan pemadaman petir dengan data real time. Penelitian ini menggunakan algoritma Generalized Regression Neural Network karena memiliki kemampuan yang baik dalam perakiraan non-linear, performa yang excellent dalam anti-interference, fast convergence, dan autonomous learning. Parameter yang dibutuhkan dalam GRNN diambil dari input data. Karena hubungan antara pemadaman dan sambaran petir LLS adalah nonlinear, maka GRNN cocok untuk diterapkan. Struktur paper ini sebagai berikut. Yang pertama, section 2 menganalisa data yang dibutuhkan untuk prediksi dan sebagai input parameter GRNN. Kemudian ada section 3 untuk menjelaskan metode GRNN dan aplikasinya. Ada GR4 adalah result, section kelima adalah conclusion. Oke, kita bahas section 2. Sambaran petir pada tower transmisi dapat menyebabkan kelebihan tegangan pada isolator di antara tower-tower transmisi. Ketika arus dari petir lebih tinggi daripada kemampuan isolator, maka isolator dapat pecah atau rusak. Dapat kita lihat rumus pada layar sebagai berikut ini. I adalah arus, current. Jika lebih besar, maka dapat terjadi kerusakan. Impedansi biasanya dapat kita lihat adalah 400 ohm. Ketika petir menyambar, dia dapat menyambar apakah itu tiangnya, besinya, atau konduktornya pada bagian tower. Ketika arusnya lebih tinggi, maka insulator itu penahan arus bisa pecah dan bisa menyebabkan kerusakan. Selanjutnya, pada tabel dapat kita lihat data LLS dapat kita peroleh dari yang pertama adalah informasi sambaran petir, arus petir, koordinat sambaran. Kemudian dari PMIS untuk data dari perusahaan, kita dapat melihat koordinat, level tegangan, jenis gangguan, waktu gangguan, dan lokasinya. Karena setiap tower itu diberi nomor. Kemudian pada section 3, prediksi pemadaman karena petir menggunakan GRNN. GRNN adalah sebuah jaringan yang dapat memperkirakan dari dataset yang tidak saling bergantung. Dapat kita lihat pada rumus di depan layar. Fungsi X dan Y didefinisikan sebagai joint probability function dari dua variabel acak X dan Y.
Struktur dari JRNN terdiri dari 4 layer. Yang pertama adalah input layer, yang kedua pattern layer, yang ketiga summation layer, yang keempat output layer. Setiap layer memiliki fungsi komputasi masing-masing dalam melakukan regresi non-linear. Ini adalah hasilnya. Yang pertama, setelah kita mendapatkan data, diolah dengan JRNN, didapatlah hasilnya dalam tabel sebagai berikut. Langkah-langkahnya adalah setelah data didapatkan, langkah 1 membagi data petir dalam kelompok waktu, kemudian membuat sampel set, yang ketiga memilih sampel training dan menguji sampel, yang keempat mengoptimalkan smooth parameter, yang kelima mengimplementasikan JRNN hasil training. Oke, ini adalah hasilnya tadi. Kemudian hasil ini dari 150 catatan gangguan karena petir, 120 sampel gangguan, 120 sampel normal sebagai training. Kemudian sebagai input parameter, koridor X adalah 1,5 km sebagai X1, jarak antar jalur sebagai X2, rata-rata intensitas arus sebagai X3, dan arus terkuat sebagai X4. Kemudian pada section 5, conclusion-nya adalah prediksi pemadaman karena petir sangat penting untuk menjamin kehandalan sistem tenaga listrik. JRNN dapat digunakan untuk memprediksi data pemadaman. Prediksi dibandingkan dengan back propagation dan RBF neural networks diperoleh bahwa JRNN memiliki akurasi lebih tinggi sebesar 81,7%. Baik, demikian review jurnal dari saya terkait referensi yang saya pilih sebagai proposal tesis pada tugas metode penelitian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.